terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fathul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk di MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden, Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Kalau terkait dengan pemakzulan, itu hanya konsekuensi akibat. Jadi poin utamanya adalah tunjukkan ijazah itu. Tunjukkan ijazah. Kalau bisa ditunjukkan, tidak ada isu. Asli, bisa ditunjukkan, selesai masalah ini. Kalau tidak bisa ditunjukkan, ya kemudian wajar untuk diminta mundur, karena berarti tidak memenuhi syarat. Kita sudah dibuat malu dan terperanjat. Skandal terbesar dalam sejarah konstitusi Republik ketika ada putusan Aman Usman untuk ponakan Gibran, putusan MK nomor 90 yang secara resmi dinyatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran etika berat. Itu terkait dengan syarat umur. Kalau sekarang syarat pendidikan pun sebenarnya problematik, kan ini serius sekali, karena itu berarti pelanggaran etika terkait syarat umur dan pelanggaran etika terkait syarat pendidikan. Maka kalau tidak ada barang ini, ijazah SMA atau sederajat, maka dia sebaiknya mundur karena tidak memenuhi syarat. Nah, sayembara adalah upaya metode untuk lebih menyebabkan gerakan ini lebih populer. Ilmiah akan saya sampaikan dasar-dasar pikir, argumen hukum tata negaranya akan saya jelaskan. Sudah saya jelaskan dan akan terus saya jelaskan. Tetapi terkait dengan supaya masyarakat lebih mudah menangkap pesan ini dan agar ini dirasa penting, maka model sayembara itu yang saya duga, saya rasa bisa mengantarkan ini lebih ke banyak khalayak. Ada keterlibatan publik yang mau coba dibawa di sini. Menurut Anda itu masuk akal? Ya, kalau kita melihat apa sih motivasi dari seorang Profesor Denny Indrayana untuk mengulik-ulik hal ini? Karena dari diksinya aja SMP dan sederajat. SMA dan sederajat. Kalau kita bicara SMA dan sederajat, ya Mas Gibran tidak punya untuk bicara SMA karena beliau tidak lulus atau masuk ke SMA di dalam negeri. Ya, dia itu adalah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Dia melanjutkan setelah tamat tamat SMP 1 di Surakarta. Di SMP. Kalau kita lihat di Orchid berapa tahun, Mas? Orchid itu kan 2 tahun. Jadi hitungannya kalau dari kurikulum Singapura itu berdasarkan umur.
primary school itu kan 6 tahun ya. Setelah kita melakukan katakanlah SMP itu dihitung jadi 3 tahun, jadi 9 tahun. SMA itu di Orchard Road 2 tahun. Orchard Park Road itu, di Orchard Park itu. Oh sorry, ya di Orchard ya. Itu 2 tahun. Kemudian itu kalau nggak salah 2002, 2004. Terus di Kemudian UTS, melanjutkan ke UTS Inserts ya, 2004, 2007, Foundation di sana. 2004 berapa tahun tuh? 3 tahun. 3 tahun. Jadi SMA-nya berapa tahun? Kenapa? Kita nggak bicara SMA di sini. Oh, Kalau you bandingkan 2002, SMA itu berarti 2000. bandingkan adalah di Indonesia. Kita Ya. bicara nih adalah bicara konsep ya dari kurikulum Singapura. Ya, Bang Denny kan juga di Australia kan tahu bagaimana ya. Kalau Sama kita di bicara SMA di sana tentang 3 tahun kurikulum juga. itu pun juga enggak beda gitu loh ya. Enggak. Jadi foundation itu dilakukan sana ya. Kemudian ya, Bentar. Supaya jelas nih. SMA-nya di Singapura 2002-2004 2 tahun. Terus dilanjutkan UTS Insert Foundation. 2004 2000 berapa? 2004, 2007. 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau gitu SMA-nya 5 tahun. Kenapa? SMA-nya 5 Ini tahun. foundation ya. Iya. Ya bukan kita bicaranya SMA gitu loh. Kalau SMA ya nanti di apa ya di secondary itu. Kalau dikorelasikan SMA di Indonesia. Lanjut. Ya kan? Ini foundation di sana, ya kan? Ya tahu lah kalau kita mau masuk ke universitas di luar negeri pun juga harus ada jenjang yang foundation untuk masuk menentukan di mana jurusan-jurusan yang diinginkan. Oke, Kan Anda kayak menekankan bahwa ini beda dengan persepsi. Beda dengan persepsi yang dilakukan apa yang disayembarakan ini. Tunjukkan SMA. Berarti- tidak punya SMA untuk dikatakan kalau lulusan dari dalam negeri, ya. Kalau kita bicara untuk kurikulum Singapura itu yang dihitung, ya. Itu bukan bicara Boleh saya kamu tanya harus nggak? SMP, SD, SMP terus SMA. Enggak. Itu primary schoolnya 6 tahun. Kita tamat 6 tahun di sini. Oke. Terus SMP bisa lanjut SMP ke sana bisa, ya kan? Programnya jadi program 5 tahun, ya kan? Kalau SMP kita lulus di sini, itu dihitung 6 plus 3, 9 tahun. Tinggal lagi kalau masuk ke secondary itu tinggal yang 2 tahun. Gitu. Jadi kalau kita bertanya apa yang menjadi ijazah setara SMA atau sederajat Mas Gibran itu apa? Kenapa? Apa yang bentuk apa yang bisa menjadi? Saya kan tanyakan begini, Anda kan menanyakan ya Mas Andi bahwasanya bisa nggak? sayembara SMP. Bentar. Ya enggak, SMA. karena begini kan kita alur dari sini untuk Bung Denny bertanya dulu ya? dari sini. Saya dulu boleh nggak? Saya boleh nggak? Ah. Kalau saya bertanya, undang-undang kan mengatakan syarat cawapres itu adalah berijazah SMA atau sederajat, ya kan? Pertanyaannya sederhana. Apa bukti dokumen yang bisa ditunjukkan Mas Gibran untuk membuktikan bahwa dia telah selesai SMA atau sederajat? Apa dokumennya? Ya, kalau kita bicara dokumen, ya Apa dokumennya? itu kan sudah ada surat penyetaraan itu. Oke. Ya, itu kan jelas. Surat Ya. penyetaraan itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 mengenai penyetaraan itu. Ini berbeda dengan yang kuliah ya. Ini setaranya ini Keliru, Mas. di bawah SMA. Bukan Kalau dulu surat saya mesti penyetaraan. menjelaskan juga karena ini Bukan surat penyetaraan. Surat keterangan penyetaraan ya udah ada itu setara. Jelas itu dia jelaskan kok. Itu kan Oke. undang-undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 itu ya. Jadi kalau bicara yang dikatakan mana Ada ini nggak? sudah ada. Sudah Anda tinggal cek aja. Oke. Ya, cek di mana? Ya, di kementerian. Ya, untuk bicara saya itu. bisa jelaskan lagi. Karena dianggap sudah sesuai dengan prosedur. Sudah sesuai dengan prosedur dan Bung aturan Andi. dari Sebentar. kementerian. Mas Adi, saya dengan segala hormat punya surat keputusan penyetaraan. S2 saya di Amerika dan S3 saya di Australia. Itu untuk disetarakan apa yang paling penting ditunjukkan. Ijazah S2 dari University of Minnesota dan ijazah S3 dari University of Melbourne. Itu juga berlaku untuk SMA, harusnya ada syarat itu. Iya, makanya. Jadi gini, pertanyaan Festival. Belum Ya, selesai. saya mesti menjelaskan karena bukan apple to Lanjut dulu, apple. sebentar. Bukan apple to apple. S2, S3. Boleh saya jelaskan? Ya, Boleh. Boleh. Lanjut. Tapi juga tunggu dulu. Saya nggak mau begini. Ya, kita bicara yang ditanyakan adalah SMA. Saya jelaskan dulu nih, Nomor nggak boleh dua, ngomong kan? gitu. Lanjut, Bung Dens. Sebentar. Kita mesti jelaskan juga. Sebentar. Ah. Ketika disetarakan, logika sederhananya ada barang yang disetarakan kan? Anda untuk menyetarakan S2 luar negeri, ini ijazah universitinya nih. Tadi pagi saya tunjukkan dengan segala hormat. Untuk menyetarakan ijazah S3, ini ijazah S3-nya nih. Sekarang untuk menyetarakan ijazah SMA di luar negeri, mana ijazah yang untuk disetarakan dokumen itu mana? Bukti ijazah sekarang yang menjadi kalau- dasar. tidak cukup Kalau- ada surat kita gampang keterangan. aja. Yang dia kan gambarkan adalah universitas, ya. Kalau
kita bicara dulu. Kita gambarkan juga universitas yang di Ada Bradford. tidak Itu dokumen ada sudah. yang bisa Saya mau tanya menunjukkan begini dulu. surat keterangan Tunggu dulu. ijazah Tunggu dulu, saya SMA-nya? jawab dulu. Ada nggak ijazah? Tahan dulu, Mas. Tunggu dulu. Kalau Enggak, kita bicara pertanyaannya itu, simpel. Ada Anda cek aja. Anda cek, jangan bertanya kepada saya. Anda cek itu di Ada atau kementerian. tidak, Mas? Enggak, Anda jangan pernah tanya lihat ke nggak? saya. Saya nggak Anda sama pernah mau. lihat Saya tidak? akan tidak menjawab itu. Yang bisa menjawab itu adalah yang berkepentingan. lihat, nggak adalah ada. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap
hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para purnawirawan. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, wadah informasi faktual tajam dan terpercaya. Isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas dan menyita perhatian publik. Publik dibuat bertanya-tanya setelah muncul pernyataan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menyimpan salinan dokumen ijazah tersebut. Di sisi lain, KPU DKI Jakarta serta pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM mengklaim memiliki arsip data yang lengkap. Mengapa persoalan yang terkesan sederhana ini justru memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat selama kurun waktu 2 tahun terakhir? Mari kita bedah bersama fakta-fakta serta dinamika kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam sebuah kesempatan ulasan politik, analisis mendalam disampaikan oleh pengamat sosial politik Ubaidillah Badron. Menurut pandangannya, lamanya polemik ini bergulir mencerminkan adanya masalah serius pada efektivitas komunikasi publik. Secara prinsip, pembuktian dokumen akademis di ruang publik dapat dilakukan secara transparan untuk menyelesaikannya. Ketika transparansi penuh belum terwujud secara terbuka di hadapan publik luas, keraguan dan spekulasi di tengah masyarakat pun tak terhindarkan. Meskipun klarifikasi telah disampaikan, seperti saat penunjukan dokumen secara terbatas kepada awak media, sehingga penjelasan resmi dari kampus UGM, diskusi mengenai tata kelola administrasi dan konsistensi data identitas pejabat publik digulirkan oleh berbagai kalangan advokat dan tokoh masyarakat. Narator, sahabat fakta politik, sebelum kita mengulas ribuan respon serta pandangan netizen yang ngamuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terhangat dari kami. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari analisis cuplikan dan respon publik yang berkembang, terdapat 3 poin utama yang menyita perhatian masyarakat. Poin pertama, penegakan hukum dan transparansi. Masyarakat mendesak agar seluruh proses hukum dan pembuktian dokumen dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas tatanan bangsa. Poin kedua, pengawasan tata kelola dan aset negara. Masyarakat semakin kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menuntut ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyalahgunaan wewenang maupun potensi korupsi. Poin ketiga, harapan reformasi hukum dan kesejahteraan. Publik berharap adanya reformasi mendasar agar kebijakan negara benar-benar berfokus pada kesejahteraan rakyat kecil serta perlindungan supremasi hukum di Indonesia.
Tidak kalah menarik, mari kita baca beberapa aspirasi dan komentar pilihan dari sahabat netizen di media sosial. Akun Berkah Berbagi menuliskan, doa ya Allah lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Akun Putrajaya menyuarakan bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akun Erianto dan Sri Tuti mengingatkan pentingnya kesabaran dan kebenaran dalam menghadapi situasi publik saat ini. Serta berbagai pandangan kritis lainnya dari akun berbagai seperti Bambang Sukisno dan Rojikin yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan serta tatanan hukum negara. Demikianlah ragam pandangan evaluasi kritis dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tentu tugas kita bersama sebagai warga negara adalah terus mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum agar Indonesia tetap berjalan di atas koridor hukum yang adil dan benar. Bagaimana pendapat Anda mengenai polemik ini? Tuliskan pemikiran Anda secara bijak di kolom komentar. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Dari teman kita Suratman memberikan komentar, waspadalah pada Jokowi dan gerombolan-gerombolan parcok polme jageng-geng tameng tumbal korban strategis licik jahatnya JKW demi kekuasaan jiwa-jiwa PKI gaya baru. Pimpinan Jokowi PKI gajah JKW tak punya ijazah. Teman kita Ahmad Supriyadi memberikan komentar, ya sudah ketahuan palsu, tinggal penjarakan saja. Kalau enggak dipenjara usir saja dari Indonesia. Teman kita Endi Suratman memberikan komentar, Jokowi mau tidak mau harus 3 kali dipenjara beserta pembela-pembelanya. Teman kita Singkong Banggar Gosong memberikan komentar, menurut saya PDI juga harus bertanggung jawab atas telah terciptanya monster gila kebal hukum yang sudah merusak hukum dan negara ini. Teman kita Piwiwi memberikan komentar, ketahuan ijazah palsu JKW dengan Gibran, tapi nggak ditangkap, giliran rakyat ijazah palsu langsung ditangkap. Contohnya pelawak Komar dihukum 3 tahun. Teman kita Muhtah Guraini memberikan komentar, jangan kendor, bersatu untuk menyatakan ijazah palsu Jokowi dan Gibran tuntaskan. Teman kita Pieter Batauna memberikan komentar, mantap, kebenaran akan menemukan jalannya meskipun polisi tutup-tutupi. Teman kita Mukibini memberikan komentar, tangkap dulu Jokowi, nanti ijazahnya ditunjukkan kalau disuruh nunjukkan tidak mau. Teman kita Wardaya memberikan komentar, advokat, wartawan harus berpihak kepada keadilan, kejujuran, kebenaran atas dasar moral. Teman kita Sutria Trial memberikan komentar, kalau benar palsu ijazahnya berarti jadi presiden juga enggak sah, kebijakannya juga enggak sah, hutang negara juga enggak sah. Jadi tanggung jawab dia sendiri yang ngutang bisa jadi. Teman kita Barok Kaputra memberikan komentar, Allahu Akbar, mantap, adili Jokowi. Teman kita Waji-Waji memberikan komentar, jika Jokodok dipanggil hakim tidak datang, seret saja ke pengadilan. Teman kita Seci Utomo memberikan komentar, Andi Azwan kaget sampai giginya rampal. Teman kita Kakung Sedi memberikan komentar, melihat dari foto yang ada di ijazah Jokowi saja sudah ketahuan bahwa ijazah palsu karena tidak sesuai dengan fisik Jokowi. Teman kita Opoa 12 memberikan komentar, tangkap dan adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Teman kita Apolonius Paman memberikan komentar, selamat dan sukses untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa dan kawan-kawannya yang bekerja keras. Tuhan melindungi dan mengabulkan perjuangan dan niat baik kalian. Teman kita Deni memberikan komentar, kalau dah terbukti tangkap adili yang seberat-beratnya. Teman kita Titik Subiarti memberikan komentar, 2 orang tidak berpisah telah mencoreng dunia pendidikan nasional. Geram saja kok nggak ada instansi yang mampu menyeret pelaku ijazah supal tersebut.
Teman kita Red Rokomole memberikan komentar, nyuruh aja Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, jangan Jokowi katakan fitnah. Teman kita Deli memberikan komentar, apa yang ditunjukkan ijazahnya yang enggak ada bos. Teman kita Bima Pakoso memberikan komentar, berbagai petunjuk sudah jelas bahwa Jokowi dan Gibran berijazah palsu, tinggal tunggu putusan ingkrah. Teman kita Khatib Wirdap memberikan komentar, tangkap adili, terlalu banyak dosa di negara kita yang diperbuatnya. Kan jauhan parah, tapi pemilu pejabat yang tidak sehaluan dengan dia. Teman kita Sifausa Nurdin memberikan komentar, kasus ijazah palsu milik Jokowi, Erick Thohir harus terlibat, Prabowo atau harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara tuntas, jangan hanya urus perutnya. Teman kita Del Sobiem memberikan komentar, yang selalu mengatakan dan menutup-nutupi ijazah palsu Jokowi adalah Jakub Hasibuan, Rifai Andri Aswan, Damanik, Ade Darmawan, David Payung Firman, tangkap dihukum seumur hidup. Teman kita Jafar Sodip memberikan komentar, usut kematian Insinyur Hari Mulyono bosku. Teman kita Sri Bujiat memberikan komentar, kalau udah terbukti gaji dan harta untuk negara. Teman kita Adidi Sunardin memberikan komentar, Jokowi susah divonis hukum karena yang memprosesnya para parcok dan para hakim dan jaksa juga KPK, karena semuanya teman Jokowi, mereka semua telah tersandra. Teman kita Muhammad Solan memberikan komentar, alhamdulillah kebenaran akhirnya muncul sebagai pemenang. Teman kita Gendong Putriwi memberikan komentar, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, bela rakyat yang sudah rindu akan kebenaran. Teman kita Nur Wahirun memberikan komentar, setelah Jokowi dipenjara, usut meninggalnya Hari Mulyono. Teman kita Roblos memberikan komentar, jangan sampai kendor, bersatu rakyat semua. Yang sekolah bayar mahal sulit kerja, yang gak punya ijazah membohongin rakyat, ngabisin duit negara, naudik nralik. Teman kita Mampiara memberikan komentar, Jokowi sudah berkali-kali menyatakan akan hadir di pengadilan dengan membawa semua ijazahnya, ternyata bohong lagi. Teman kita Masula Amin memberikan komentar, saya punya usul semua pejabat dan anggota DPR ijazahnya harus diperiksa, terutama anggota DPR, karena selama kasus ijazah Jokowi, anggota DPR nggak ada yang bersuara membela rakyat. Teman kita Hotmawati Panggabean memberikan komentar, mantul halak kita maju harus terus kalian top supaya maju negeri ini. Jadi tamat sudah atau sampai di sini Jokowi dan Gibran. Teman kita Dudut Kresno memberikan komentar, sehat selalu Bang Mikhail, Pak Janes dan kawan-kawan pejuang. Teman kita Virginia Maria memberikan komentar, kebenaran tetap harus ditegakkan, semua orang sama kedudukannya di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu. Teman kita Dedi Sucipto memberikan komentar, wahai buat para penegak keadilan, jaksa di RI, kalau memang salah ya salah, jangan kalau yang salah bohongi seluruh dunia dengan diduitin terus ditutupi masalahnya. Teman kita Usman Daud memberikan komentar, kalau kebohongan ditoleransi, kekacaulah hukum kita, maju terus bang sampai tuntas. Teman kita Mungkis Raga memberikan komentar, kalau di atas memberi contoh kejahatan, maka tentu yang di bawah pasti mencontohinya, maka tentu akan hancur binasa semua. Teman kita Suwito memberikan komentar, keadilan harus ditegakkan. Teman kita Suwarsinur memberikan komentar, alhamdulillah suruh bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita kawal terus demokrasi negara Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.